وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Fakila syartun kal amal wakila bal syatrun wal islam asyrahanna bil amal. Halaman 9. 10 baris dari bawah ke atas. Artinya maka setengah sebahagian menuturkan dua kalimat syahadat itu syarat seperti amal, syarat seseorang itu beriman. Iman itu at-tasdiqu bil qalbi bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya beriman itu hati kita 100% membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didatangkan Rasulullah min aqwal wal af'al wa takrim. Apapun perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, 100% kita imani. Jangan ada ragu-ragu. La syakka alaina, jangan ada ragu-ragu. Apabila sedikit aja ragu-ragu apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, apapun yang Rasulullah diam dan Rasul itu setuju kalau diam, Rasulullah tidak pernah diam kalau itu ingkar. Sedikit aja kita kalau percaya, iman itu hancur. Walaupun 1% kita ada ragu-ragu, hancur secara keseluruhan, terblokir, install ulang. Beda dengan Islam. Bakatut sedikit batal sembahyang yang dia kerjakan, bukan hancur sembahyang dia yang telah dia kerjakan. Ini perbedaan rukun iman dengan rukun Islam. Sedikit aja iman ini rusak 0,5%, ada sedikit ragu-ragu, langsung hancur iman itu. Maka hancurnya seluruh pekerjaan amal-amal kita, hancur semua. Pasadil amal wa pasadil iman. Rusak amal kita, rusak iman kita. Berarti yang paling mahal itu apa guru? Iman. Setelah iman baru amal. Al-iman semal al-amal, kemudian beramal. Dimanapun hebatnya amalan seseorang, imannya ada, tidak ada nilai. Guru Udin, maaf, non muslim itu baik, tidak ada nilai. Allah tidak menilai kebaikan-kebaikan siapapun selain orang beriman, tidak dinilai oleh Allah. Syaratnya iman dulu. Kebaikan apapun, siapapun yang berjasa di negeri dunia ini, siapapun yang berjasa dengan negaranya, kalau tidak ada iman, nol. Fir'aun berjasa dengan negeri Mesir, Namrud berjasa juga dengan negaranya, tapi adalah iman. Nabi Musa, Fir'aun. Yang dimusuhi Nabi Ibrahim, habis, tidak ada nilai, sia-sia. Makanya pahlawan-pahlawan kita itu imannya kuat. Lalu mereka berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Bagaimana keimanannya Pangeran Diponegoro, berimannya, kekuatan imannya Imam Bonjol, kekuatan imannya Jenderal Sudirman. Itu urut nama garis bawah itu baik di situ. Kuwatul iman, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu ujar para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, bagian dari iman. Jaganya kadang kuat keimanan, maaf, dimanapun untuk menyampaikan, mustahil Indonesia ini merdeka. Adakah beruncing melontek merdeka? Mati kuno. Tapi karena keimanan mahal. Nah, iman ini menentukan amal kita. Sebagian kita, puasa kita, zakat kita, haji
kita, menuntut ilmu kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, yanzilu alaina rahmat, bisa huduri Al-Habib Zain bin Salim Al-Habsyi, Zain bin Husain Al-Habsyi, hafizahullah wa ta'ala umrah. Mudah panjang umur beliau, disehatkan badan beliau, dikabulkan hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Nah ini nih, termasuk kita beriman dengan ahlul bait, termasuk apapun yang berhubungan dengan Rasulullah kita imani. Makanya Allah hubungkan apapun yang diucapkan Rasulullah min aqwalin nabi wa af'alin nabi wa takririn nabi, wajibun alaina bil iman, wajib kita beriman. Nah lalu ada kata-kata Rasulullah, zuriyatku taraktu bikum amran in tamassaktum lam tadilu abada, kitab Allah wa ikrati. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Ini sabda Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka itu, tidak akan sesat selama-lamanya. Lam tadilu abada, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Quran dan zuriatku. Wah ini dikutak-katik kurang. Hati-hati kita, dikutak-katik kurang zuriatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Pak Ibu, kita setiap sembahyang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila kita sedikitnya Pak Ibu ragu-ragu, jangan kita gak usah mengucap wa ala ali sayyidina Muhammad, karena itu bagian keimanan kita kepada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mulai sudah yang mengganggu ini ustaz-ustaz, kiai-kiai juga, karena mereka mungkin ada yang rezeki. Kullu nikmatin mahsud, setiap nikmat itu ada aja yang rezeki. Ana akro kitab Syarhul Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad, Syekh Yusuf Al-Bahani. Syarhul Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad. Urut membaca kitab Syarhul Mu'abbad, kemuliaan yang selamanya pada zuriatnya Nabi besar Muhammad SAW. Berat Pak Ibu menyampaikan ini karena kita berhadapan dengan kiai-kiai acara yang adil semua. Ulun menghadapi mereka-mereka ini, kekuatan ulun hanya satu, kitab, referensi. Kalau ketenaran, keviralan kalah ulun. Dari segi pakaian kalah ulun, dari segi ketenaran kalah ulun, dari segi pengikut kalah ulun. Tapi kalau sudah mutak-matik referensi, ulun tidak memandang pakaian, tidak memandang ketenaran, tidak memandang viral, ulun akan berhadapan dengan siapapun. Karena disitulah guru-guru ulun ngomong, bentengi naklah umat. Selesai, bentengi umat. Membentengi umat itu berat, namanya aja terlalu ya. Benteng namanya benteng, mangga tuh lah ya. Membentengi umat, ikam tugas bentengi umat. Kalau bebek ada apa namanya tuh, kalau karena kuat jebol dia karena tenggelam mata kurang. Nah di situ penyampaian ulunnya sedikit agak kritis. Nah kembali lagi Pak Ibu, berarti yang berhubungan dengan perkataan Rasulullah kita imani, termasuk jurid-jurid kata Rasulullah. Jangan kita kalau ada paham mundur tanya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, as-su'al nisful ilm, bertanya itu seperti ilmu. Wa qawlu la adri nisful ilm, aku nggak tahu itu separuh ilmu, daripada pura-pura tahu tapi salah. Nah ini sudah ada nasihat-nasihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu.
Nah, sudahkah dia tadi kebenaran di hati kita 100% yang berhubungan dengan Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah. Jadi seluruh apa yang Rasulullah perbuat, seluruh apapun yang diucapkan Rasulullah, apapun dia Rasulullah, wajib kita imani. Tapi yang berhubungan dengan Rasulullah subhanahu itu 3. Pertama, ada yang wajib kita ikuti. Rasulullah sembahyang, kita sholat. Rasulullah sembahyang, kita sembahyang. Rasulullah puasa, kita puasa. Jangan Rasulullah sembahyang, kita harus sembahyang. Belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi, tamat sembahyang, berijazah lagi sembahyang 5 waktu, dusta semua. La ijazah, nggak ada ijazah as-sholah sembahyang 5 waktu, mana ada ijazah? Hendak belajar fikih, babus sholat, babut taharah, babut tayammum, babul wudu, babu sholat, babu mubtilatis sholat, babu makruhatis sholat. Ta'alam, belajar. Lagi ijazah tak sembahyang 5 waktu, berarti kalau setelah berijazah nah ini kan banyak. Belajar fikih tentang sholat, bukan berijazah sholat lah. Nah ini hati-hati kita yang hadir, maka banyak benar manusianya. Dimana guru kepuas pengeraya. Nah kita teruskan sembahyang. Yang kedua, Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Rasulullah minum Rasulullah biyadil yumna, minum Rasulullah bibirnya letakkan di sini, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hakada syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara minumnya Rasulullah. Ingat kita dengan Rasulullah. Wa hadzal ibadah lal 'adah. Ini adalah ibadah, bukan bernilai adat lagi. Apabila pian ingat dengan Rasulullah, apapun yang pian kerjakan teringat ini cara Rasulullah. Pekerjaan pian itu bernilai ibadah. Apabila tidak bernilai ibadat, berarti bernilai adat. Adat, adat lah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Wal ibadah, kalau ibadah pasti ada pahala. Ibarat kita berdagang, tabulik modal, berujung rugi kan? Apabila kita berdagang, modalnya 25.000, dijual 25.000. Pertanyaan, berujung rugi kan? Kada rugi gue, kada berujung. Rugi waktu, umur, sewa toko, ruginya di situ. Berarti kalau hidup kita hanya ada lal ibadah, rugi. Apabila kita hidup ini hanya bernilai ibadah, ada tidak bernilai ibadah, rugi. Lalu bagaimana cara hidup kita ini supaya bernilai ibadah dari adat itu? Maka ikutilah caranya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka adat berubah jadi ibadah. Biar tidur gimana tidurnya Rasulullah? Lambung kanan di bawah, lambung kiri di atas. Arahkan ke kiblat seperti orang diletakkan di liang lahat. Tidur pian seperti itu di awal-awal tidur, itu cara Rasulullah. Maka mengawali pian tidur sudah ibadah. Di pertengahan tidur terserah, maafu, dimaafkan. Tapi mengawalinya sudah seperti Rasulullah, bernilai ibadah. Ini perbuatan. Apabila kita ikuti, bernilai ibadah. Apabila tidak kita ikuti, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Karena itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan. Tapi kalau tidak dicontoh,
Bagi kita hanya adat, bagi Rasulullah kullu min Rasulillah ibadah. Nah ini Pak Ibu yang penting lawan kita. Nanti Habib kita berikan waktu menasihati kita, nanti ulun berterjemah semampu ulun. Al Habib takallam wa ana mutarajjim insyaallah. An-nasihah muhim lil jamaah. Nah, ini penting lawan kita. Kita sudah belum ke tarik, lam nadzab ila tarik wa ahlu tarik hina alhamdulillah ya terima Allah, ya terima Allah, ya terima Allah. Kita harus ambil berkah ilmu dari orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Belum berusaha menerjemahkannya, insya Allah. Kita tuh nasihat beliau sedikit. Ada waktu sekitar 5 menit lagi pengajian kita. Coba Bapak Ibu yang berhubungan dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan perbuatan Rasulullah, yang berhubungan dengan hidupnya Rasulullah, semuanya menunjukkan keimanan. Kemudian syarat tulis di situ. Syarat iman seperti amal. Berarti kalau orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, dia membenarkan, tapi dia tidak mau mengucap 2 kalimat syahadat, imannya belum kelihatan secara zahir. Dia hakikat imannya ada, imannya belum kelihatan secara zahir, padahal dia tidak bisu. Kenapa maka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini orang beriman secara batin, tapi secara zahir belum ada iman. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, tapi sayang, seribu sayang, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini namanya imannya hanya batin. Sedangkan iman perlu juga zahir. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak membenarkan, itu namanya munafik. Dari 2 macam ini Bapak Ibu, bahaya mana? Orang tuh meyakini kebenaran Rasulullah, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan dia itu membaca 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mendustakan Rasulullah, meragukan Rasulullah. Yang parah yang nomor 1, nomor 2. Nomor 2, munafik. Bidarkil asfal minan nar. Bidarkil asfal minan nar. Darki itu paling ke bawah, paling dasar. Kalau kalimat bidarkil asfal minan nar, kalimat darki itu paling di bawah, dasar. Ibarat laut palung laut. Orang munafik itu paling dasar neraka. Kalau derajat itu tingkatan tinggi. Nah, itu beda bahasa Arab. Kalau derajat itu naik paling tinggi. Kalau darat itu paling rendah. Sama bertingkat. Neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau arah kepada surga, tingkatannya bahasa Arabnya derajat. Kalau arah neraka, tingkatannya bukan derajat, darat, namanya penghinaan. Nah, kalau pada paham bahasa Arab ya. Ini orang munafik. 2 kalimat syahadat diucapkannya, tapi hatinya menghina zuriatnya Rasulullah, hatinya meremehkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Hati-hati, iman paling mahal. Seperti amal, beramal. Dan kata setengah ulama, tiada dikatakan 2 kalimat syahadat itu syarat iman. Lain, yang beda pendapat. Syahadat itu bukti kita beriman dari hati yang membenarkan. Kata ulama, bukan dikatakan syarat iman. Kalau dikatakan syarat iman, orang bisu dianggap kehilangan iman. Nah, ini penting. Lihat,
cara para ulama beda pendapat ulama tuh rahmat, ikhtilafu ummati rahmatu. Sekali lagi, bukan, dan kata setengah-setengah ulama tiada, bukan syarat iman dua kalimat syahadat itu, tapi dua kalimat syahadat itu masuk tanda orang ini beriman secara zahir. Kalau dikatakan syarat iman, berarti orang besok ada iman. Keras lagi, berbahaya lagi kita. Karena kita hukum yang sebenarnya lembut, inya memaham keras. Hukum yang sebenarnya itu keras, dipahaminya lembut, berbahaya. Contoh, haram. Haram itu sedikit digoreng haramnya. Masa haram itu sedikit? Haram itu kan ada sedikit-sedikit. Persen-persenan haram itu kan ada. Apabila haram, ya haram. Apabila halal, ya halal. Sunat, ya sunat. Wajib, ya wajib. Batal, ya batal. Sedikit ya goreng batalnya. Kenapa? Pakantut sedikit. Batal, sedikit aja goreng. Berpikir urung kita fikir kan ada pakantut tuh sedikit tuh apa? Sedikit ya batalnya. Apabila sedikit pakantut, batal semua. Nah ini melemah-lemahkan Islam ini banyak. Nah kemudian, tetapi iya dua kalimat syahadat setengah iman, sebahagian daripada masuk kepada iman. Nah itu masalahnya di sini. Syarat membaca dua kalimat syahadat bukan syarat iman, tapi dua kalimat syahadat itu tanda orang itu beriman secara zahir. Hatinya urusan dia sama Allah. Berarti kalau dia itu meyakini kebenaran apa yang datang dari Rasulullah, lalu dia mengucap dua kalimat syahadat, orang itu dimasukkan beriman zahir, beriman batin. Dan nyatakan olehmu Islam dengan amal soleh. Kalau sudah hati membenarkan apa yang dari Rasulullah, mulut mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib beramal. Jelaskan nih, wajib beramal. Berarti kalau kalian beramal, dusta keyakinannya, dusta mengucapkan dua kalimat syahadatnya. Dan lihat kalimatnya, dan nyatakan olehmu Islam dengan amal saleh. Hei orang amal aku Islam, beramal saleh, sembahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ada tulisannya dengan amal saleh. Berarti kalau orang tidak beramal, imannya bermasalah. Ada waktu sekitar asyratu daqaiq dan Habib takallam al-mutarajjim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa iyyakum bi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah allati تتنزل فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى وتحب فيها الملائكة ويذكرون الله في من عنده. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di sini karena ditolongi oleh Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua berkat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadihi al-mahabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mahabbah li ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulul ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Salman minna ahlul bait, Salman minna ahlul bait.
Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diletakkan mahabbah, cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada ahlul bait Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengakui Salman minna. Salman itu adalah di antara zuriatku, keluargaku maksudnya. Padahal beliau bukan zuriatnya Rasulullah, tapi seperti keluarganya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seperti itu diakui oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. أهل بنير أهل بنير كثير ما شاء الله من يحب بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم هذه المحبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى تكتب لهم إن شاء الله. Cinta kepada zuriat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan cintanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umpamakan, ini perumpamaan sedikit. Kita mencintai anak, seorang anak atau menantu mencintai istrinya, apa anaknya itu dicintai, maka mertuanya pun cinta. Karena menantunya mencintai anaknya, otomatis mertuanya cinta. Mahabbatu ahli bait, mencintai zuriat Rasulullah, menyebabkan Rasulullah cinta. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita membenci ahli bait, Rasulullah pun benci. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا والعياذ بالله. Rasulullah SAW bersabda, "Badir bil amal," bersegeralah untuk beramal. Karena berapa banyak orang itu ada yang beriman pagi, tidak beriman sore. Ada yang orang itu beriman sore, tidak beriman pagi. Nah, inilah tantangan-tantangan kita dalam kita hidup. Karena zaman kita banyak jalan fitnah. كقطع الليل المظلم. Bagaikan malam yang gelap, berarti terang masuk kepada gelap. Terang itu kalau iman seperti iman, gelap itu seperti orang tidak beriman. Banyak orang awalnya baik, akhirnya jahat. Banyak orang jahat, akhirnya baik. يمسي المؤمن منا مسلما ويصبح كافرا والعياذ بالله، والعكس كذلك. يمسي المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. Di perjalanan hidup ini, kadang-kadang di perjalanan sampai ke sore, dari pagi sore beriman, ternyata akhirnya hancur imannya. Kemudian tidak beriman, dia murtad dan sebagainya, tapi akhirnya dia, maksudnya dari orang muslim, orang hancur imannya itu, ternyata dia beriman kembali. Itulah keimanan. Seperti kita ambil contoh, orang itu Islam, sekalinya murtad, langsung masuk neraka. Orang itu tidak beriman, sekalinya masuk Islam, meninggal dunia, langsung masuk surga. يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. لا إله إلا الله، هذا من علامات الساعة، من آخر الزمان. Semua yang merusak iman itu karena liaran dunia, tujuan hanya hidup untuk dunia. Ad-dunya di dunia, bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya tujuan hanya semata-mata dunia, itu yang merusak iman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Dan wa ma
yantiqu 'anil hawa, tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali wahyu yang diturunkan, bukan ada nafsu sedikit pun. هذا كلام النبي ليس كلامي ولا كلام الأخ. هذا كلام نبي الأمة نبي الرحمة. Ini adalah perkataan Nabi yang selalu diberi rahmat oleh Allah, bukan sembarang manusia. Nabiul Ummah, Nabi itu semuanya hanya untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسأل من الله أن لا نكون منهم. Amin. أسأل من الله أن لا نكون منهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بأسمائنا وأبصارنا. Amin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أكرم الأكرمين. Amin. ويا راحم المساكين ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن Amin. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا Amin. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا Amin. ولا مبلغ علمنا Amin. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Amin. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Amin. ارحمنا يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم لا تزغ قلوبنا Amin. بعد إذ هديتنا Amin. وهب لنا من لدنك رحمة Amin. إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا آت نفوسنا تقواها Amin. وأنت خير من زكاها. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. من يرحمنا يا ربنا إذا لم ترحمنا. Amin. من يرحمنا يا ربنا إذا لم ترحمنا. Amin. نسألك يا الله Amin. يا الله Amin. يا الله Amin. بحق هذه الساعة المباركة Amin. بحق هذه الساعة الفضيلة Amin. تعم علينا ببركاتك Amin. وأسرارك Amin. وأنوارك Amin. وأن تجعلنا ممن يحب النبي صلى الله عليه Amin. وسلم Allah. ويشفعنا يوم القيامة Amin. ونشرب من يده الشريفة Amin. Allah. شربة هنيئة Amin. لا نظمأ بعدها أبدا. Amin. اللهم وإياكم والحاضرون والحاضرات والمسلمين والمسلمات. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum